Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali dalam perenungan kita, Road to Fruitfulness. Kita akan baca Amsal 19 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Saudara, mungkin kita berpikir apa kaitannya antara akal budi dengan panjang sabar. Bukankah kesabaran itu berkaitan dengan hati? Saudara, meskipun kitab Amsal, hikmat itu bukan sekedar kemampuan intelektual. Karena menurut penulis dari kitab Amsal, binatang pun memiliki hikmat meskipun mereka tidak memiliki intelektual. Penulis menyebutkan semut, pelanduk, belalang, dan cicak. Mereka memiliki hikmat karena mereka mampu menjalani kehidupan yang dipercayakan dengan baik. Semut tahu menyediakan makanan di musim panas. Pelanduk tahu membuat rumah di bukit batu. Belalang bisa diatur dengan berbaris teratur. Dan cicak ada di istana raja. Namun bukan berarti hikmat itu tidak ada kaitannya dengan akal budi. Akal budi dalam bahasa Ibrani-nya sakal itu merupakan elemen yang penting dalam perbendaharaan pribadi orang berhikmat. Akal budi mengambil bagian di dalam keputusan dan tindakan seseorang. Itu sebabnya di dalam perjanjian baru Paulus mengatakan bahwa ia menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Saudara-saudaraku, akal budi membuat seorang panjang sabar, atau terjemahan dari NIV dikatakan memberikan kesabaran. Akal budi dalam kitab hikmat tidak hanya berbicara mengenai IQ, kemampuan IQ, tidak. Tetapi kemampuan untuk memahami kebenaran Tuhan dan memberikan respon yang tepat sesuai dengan ajaran Tuhan. Jika kebenaran Tuhan menguasai hidup kita, maka hidup kita akan menghasilkan buah roh. Dan salah satu rasa dari buah roh yang disebutkan oleh Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 adalah kesabaran. Kesabaran adalah karakter yang dihasilkan dari pergumulan hidup bersama dengan Tuhan. Penulis Amsal mengatakan seorang penguasa diyakini bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan kesabarannya. Di dalam Amsal pasal 25 ayat 15. Bahkan menurut kitab Pengkhotbah dikatakan kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Orang yang sabar tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Rasul Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Saudara, pengampunan tidak mengubah masa lalu, tetapi memperluas masa depan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.